Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya cuma analisa satu emiten saat pergerakan masih uptrend dan hari Kamis juga masih lanjut naik walaupun laporan keuangan tahun 2023-nya turun 50% lebih. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Amnan. Saham Amnan hari Kamis kemarin masih naik 1% lebih ke harga 8.750. Bisa kita lihat di grafik, cara pergerakan Amnan masih bergerak sangat uptrend. Bisa kita lihat sebelumnya sempat terkoreksi turun bawah garis EMA 50, tapi setelah itu bisa kita lihat Amnan berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 dan terus bergerak naik. Dan saat ini Amnan masih tertahan di sekitar harga 8.800. Beberapa kali mencoba untuk break resisten ini Amnan masih gagal, tapi bisa kita perhatikan walaupun terkoreksi, Amnan saat ini masih kuat berada di atas 8.500. Karena sebelumnya merupakan resisten setelah berhasil break ini berupa support. Hari Kamis kemarin Amnan sempat berada di bawah 8.500, tapi pada saat penutupan kembali berada di atas 8.500. Jadi secara tren jangka menengah Amnan masih bergerak tren. Jadi walaupun beberapa hari sebelumnya keluar laporan keuangan bahwa laba bersih Amnan turun 54%, tapi secara pergerakan ini masih sangat uptrend. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, kenaikan 1% lebih ini juga terpantau masih ada akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat satu minggu terakhir masih masuk akumulasi saham Amnan. Jadi laporan keuangan walaupun tidak oke, cara tren ini masih oke, masih sangat layak untuk di hold dan masih menarik untuk coba dipantau. Karena saat ini masih bisa bangkit dari 8.500, candle masih hijau plus ada akumulasi, sehingga minggu depan saya lihat masih ada potensi kembali naik mengetes 8.800 dan ada potensi sell untuk ke target terdekat di 9.000. Jadi untuk Amnan saat ini menurut saya masih layak untuk di hold, belum ada tanda-tanda patah tren. Teman-teman bisa jadikan 8.500 untuk trailing stopnya atau jadikan garis EMA 50 saat ini sekitar 8.075 untuk trailing stop. Apabila memang teman-teman sudah dapat di harga bawah. Selama masih kuat berada di atas garis EMA 50, menurut saya Amnan masih belum ada tanda-tanda patah tren. Jadi walaupun terkoreksi tapi terpantau masih kuat berada di atas garis EMA 50, minimal cara pergerakan masih akan sideways sehingga masih ada potensi untuk rebound kembali. Oke, sekarang kita coba analisa saham Medco, salah satu emiten yang mempunyai saham Amnan. Bisa kita lihat Medco saat ini secara pergerakan juga mulai sideways untuk tren jangka pendeknya. Dalam beberapa minggu terakhir masih gagal break 1.500. Tapi untuk Medco terpantau masih kuat berada di atas 1.400 dan sampai saat ini masih berupa daerah supportnya. Dan untuk tren juga untuk tren jangka menengah, Medco juga masih bergerak tren setelah berhasil naik di atas garis EMA. Dan jika kita perhatikan di broker summary, penurunan Medco hari Kamis kemarin ini terpantau ada distribusi. Asing juga jika kita perhatikan 2 minggu terakhir sudah mulai keluar dari saham Medco. Jadi sebelumnya asing terus masuk, harga mulai bergerak naik. Dalam beberapa minggu terakhir ini asing sudah mulai take profit. Jadi untuk Medco saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk terkoreksi kembali mengetes 1.400. Ini harus diperhatikan apabila 1.400 ternyata minggu depan masih lanjut turun, masih terkonfirmasi break, maka Medco berpotensi lanjut turun menuju garis EMA 50 di sekitar 1.310 sampai 1.300. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham Medco, bisa wait and see dulu. Memang bisa pantau di sekitar 1.400 karena ini masih berupa support. Apabila minggu depan Medco masih kuat berada di atas harga 1.400, Musa masih menarik untuk coba entry untuk swing trade dengan trading jangka pendek dengan target jangka pendek 1.450 sampai maksimal 1.500. Jadi jadikan 1.450 dan 1.500 untuk target take profit. Apabila terpantau setelah berhasil bertahan dari 1.400, Medco masih kesulitan untuk melewati target harga ini. Dan selanjutnya saya coba analisis saham Hatta Dinata yang sebelumnya sempat naik tinggi tapi dalam satu minggu ini kembali terkoreksi. Jadi sebelumnya Hatta Dinata berhasil reversal dari downtrend menuju uptrend, berhasil break dari garis EMA dan sempat naik tinggi mendekati 420, belum sempat menyentuh, baru di sekitar 418. Sama Hatta Dinata satu minggu ini terkoreksi. Hari Kamis masih lanjut turun 1% lebih ke 390. Jadi saat ini kembali mendekati garis EMA 150 yang saat ini sudah berubah menjadi support di sekitar 386. Dan bisa kita lihat di bawahnya masih ada support EMA 50 di sekitar 378. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing hari Kamis masih masuk melakukan sedikit akumulasi, tapi di broker summary jika kita lihat ini terpantau masih ada distribusi. Jadi saham Hatta Dinata saya lihat masih ada potensi untuk terkoreksi kembali mengetes garis EMA 150 sampai 380. Jadi apabila teman-teman ingin coba buy on weakness, wait and see dulu di sekitar 380 sampai garis EMA 150.
Apabila harta di atas terkoreksi mengejar target harga ini masih bisa bertanda terbentuk candle hijau, Musa masih menarik untuk coba entry untuk swing dengan target di 400. Kan ingat saat ini 400 sudah berubah menjadi resisten. Jadi bisa saja harta di atas ada potensi untuk technical rebound sementara karena 1 minggu terakhir sudah turun lumayan dalam. Jadi pada saat technical rebound mencoba untuk naik di atas 400 apabila masih gagal, tetap harus hati-hati, ada potensi untuk melanjutkan low-low-nya. Jadi pertimbangkan hanya untuk trading jangka pendek atau swing trade untuk saham harta dinata. Atau teman-teman tidak mau swing, mau hold terus selama garis EMA 50 tidak tembus juga sebenarnya masih oke. Tapi resiko masih besar apabila ternyata setelah berhasil rebound atau bertahan di 380, ternyata tetap masih kesulitan untuk naik di atas 400. Dan selanjutnya saya update juga pergerakan dari saham Arto yang bisa kita lihat 1 minggu ini kembali gagal naik di atas garis EMA 50 150. Sebelumnya bisa kita lihat Arto juga sempat rebound dari 2500, bergerak naik mencoba untuk melewati kedua garis EMA, ternyata gagal, turun kembali mengetes pada saat itu sekitar 2650, walaupun sempat turun ke 2650 tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break. Keesokan harinya berhasil rebound, tapi tetap pada saat mengetes kedua garis EMA ternyata masih gagal break dan masih melanjutkan penurunan. Jadi saat ini support terdekat di 2650, support di bawahnya ada sekitar 2500. Dan cara pergerakan Arto memang masih sideways untuk tren jangka pendek, tapi tren jangka menengah sudah mulai patah tren dan mulai bergerak downtrend. Dan bisa kita perhatikan di sini, penurunan 2% lebih ini terpantau ada distribusi, walaupun asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk Arto saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk kembali mengetes 2650 sampai 2600. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham Arto, menurut saya paling aman wait and see dulu. Tunggu Arto berhasil rebound dari 2650 atau maksimal di 2600 baru coba ikut entry. Apabila minggu depan terpantau Arto gagal bertahan di 2600 minimal, hati-hati Arto masih ada potensi saya lihat untuk lanjut turun mengetes support di 2500 yang sebelumnya pada bulan Februari sempat disentuh oleh Arto. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, technical analysis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.